Oke teman-teman, berjumpa kembali di DevMaker ID ya. Ini sudah ngerekord apa belum? Udah. Ya, saya pakai Bandicam. Oke. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Semoga sehat selalu. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas mikrotik lagi dan mikrotik lagi. Nah, tapi ada yang berbeda di sini. Pertemuan kali ini kita akan membahas mikrotik berserta APK ya. Apa hubungannya gitu ya? Ya pasti ada hubungannya. Contohnya kita akan menghubungkan atau berkomunikasi dengan mikrotiknya itu dengan API ya, atau API ya. Saya akan gunakan di sini VirtualBox atau VMware ya, sama aja ya, virtualisasi maksudnya. Virtualisasi ada tata caranya atau tutorialnya di channel ini, di channel DevMaker ID. Tinggal di search aja cara install mikrotik di VMware ya, begitu. Nah, berhubung saya sudah install di sini ya, sudah install, tinggal dijalankan. Dan untuk konfigurasinya di sini saya menggunakan networknya itu bridging ya, atau di bridge ya. Saya jalankan aja langsung. Nah, peralatannya yang pertama ya mikrotiknya. Saya di sini menggunakan VMware ya, VMware. Dan yang kedua, kelas APK-nya untuk berkomunikasi antara API dan mikrotiknya ya. Jika sudah tampil kayak gini, kita minimize saja. Dan yang ketiga adalah text editor. Text editornya itu saya menggunakan Sublime Text. Nah, yang kayak gini ya, Sublime Text. Mungkin teman-teman ada yang beda ya, ada yang pakai Node++ ya, ada yang pakai Visual Studio, ada yang pakai Bracket, ada dan lain-lain ya, kayak Atom kayak gitu. Sama aja. Dan yang keempat, kita butuh namanya kelas API-nya. Kelas API-nya itu kita ngambil dari GitHub aja ya. Kita ngambil dari GitHub new incoming aja kali ya. New incoming. Oke, ada yang lupa saya. Berhubung ini kita ambil dulu aja lah API kelasnya ya. GitHub. Nah, waduh. GitHub. Di sini saya akan ngambilnya di bandmanking ya, bandmanking, github.com/bandmanking. Nah, yang ini orangnya. Dan setelah kebuka, ini ada repository ya, repository, dan kita ambil router OS API di sini. Nah, jika sudah, kita ambil yang code-nya, download. Kita langsung download aja, ctrl-c. Nah, kita show folder, extractor aja di sini, extractor. Nah, di sini ada folder baru namanya router OS API master. Buka foldernya. Nah, di sini ada exam ya. Berhubung ini PHP atau hypertext ya, hypertext apa singkatannya lupa lagi deh. Ini hypertext atau PHP ya, bahasa pemrogramannya PHP. Kita membutuhkan web server ya. Saya di sini akan menggunakan KAMPP ya, atau CAM, atau bisa yang lainnya. Saya akan jalankan dulu CAM-nya, atau kita rename dulu aja ini jadi mikrotik gitu ya, mikrotik gitu. Kita rename jadi mikrotik dan jalankan CAM-nya. CAM. Nah, CAM control funnel. Apa nih? Port 44 is used. Waduh. Oke, teman-teman jangan kaget ya. Saya menggunakan CAM-nya versi versi 3 ya, versi 3.2.2 2015. Dan katanya di sini port 443 telah digunakan untuk VMware ya. Jadi port 443 kita harus ubah.
supaya bisa jalan. Soalnya kalau kita langsung start di sini, dia nggak bakalan jalan. Nah, kita ubah dulu adanya di config dan httpd SSL ya di sini. Jikalau pengguna Windows, langsung diarahkan ke Notepad ya, Notepad dan ctrlh. Nah, di sini kita cari portnya 443. Reflect terserah kalian. Saya akan ubahnya 14412 reflect all. Nah, jikalau sudah, save. Di save, terus kita jalankan ulang, start. Nah, running ya. Port 80 nggak masalah. Nah, yang masalahnya itu adalah port 443 atau port SSL ya. HTTPS. Kalau port 80 bisa HTTPS juga tapi tanpa SSL. Yang penting dirubah aja port 443-nya ya, gitu. Kalau udah jalan ininya apa? Local web servernya kita pindahkan ini. Kita copy atau cut ya boleh ke C, CAM, KAMPP, HTDOCS ya, HTDoc ya gitu ya, HTDoc, dan paste di sini, paste. Berhubung saya sudah copy di sini ya ada. Nah, kita jalankan, coba kita jalankan localhostnya, localhost, waduh, localhost. Nah, tadi adanya di Mikrotik dan yang ini ya. Coba kita cam dan example 2 saja, example 2. Nah, kenapa ini nggak jalan? Soalnya kita belum konfigurasi di Winbox-nya atau Mikrotiknya. Jadi kita harus konfigurasi Mikrotiknya terlebih dahulu. Sekarang kita konfigurasi Mikrotiknya. Open Mikrotik. Nah, oke. Di sini saya sudah menyeting Mikrotiknya basic config ya, basic config. Jadi saya alokasikan seperti ini. Saya kasih notepad dulu, notepad ya. Saya alokasikan di sini IP Mikrotik saya 192.168.150.1/24. Ini yang dipakai Mikrotik ya, yang dipakai Mikrotik. Dan 192.168.152 ini yang dipakai oleh PC saya gitu ya. Dan 192.168 berapa ya, 3 gitu, 3/24 adalah Mikrotik VMware atau ini yang atas sebagai ISP gitu ya, ISP gitu, ISP. Nah, di sini Mikrotik atau ISP gitu. Soalnya komputer saya ngambilnya juga dari sini. Nah, ya, dan saya kasih nama ini student gitu. Oke. Diingat ya. Nah, kita login dulu ke Mikrotik VMware atau Mikrotik yang akan dikonfigurasi APK atau API ya, API. Nah, yang mana yang ini nih? Kita ambil IP-nya tanpa password, connect. Lama kali. Nah, oke. Usahakan di sini teman-teman sudah bisa ping ke Google ya, ping ke Google atau basic config lah, basic config. Nah, saya sudah bisa. Dan di sini IP addressnya betul sekali 192.168.150.3. Dan yang harus diperhatikan adalah user system user. Nah, di sini ini kan yang full nih, yang full. Oke, untuk sementara kita pakai yang full dulu, yang admin ya, yang admin nggak masalah. IP kita ke service. Nah, di sini untuk yang disable seperti ini kita open dulu. Nah, open bisa di custom portnya atau bisa default saja. Oke, untuk sementara default saja dulu ya. Default sudah.
diingat konfigurasinya yaitu untuk IP atau AP 192.168.150.3 dan usernya admin, passwordnya kosong lompong gitu. Oke, konfigurasi mikrotik selesai. Dan sekarang kita konfigurasi ininya nih, router API classnya yang ini. Buka Sublime, buka direktori htdoc ya, direktori htdoc-nya ada di cam htdoc, dan terus buka direktori mikrotiknya yang ini, drag and drop ke Sublime. Nah di sini oke, otomatis. Waduh, Sublime kita ke router OS API class yang ini. Nah oke ya. Nah tadi itu kan ada port, ini port default, port to connect to, port to connect dalam kurung default. Nah yang ini adalah port default mikrotik API atau koneksi antara HTTP kelas API nya dengan mikrotik OS nya atau mikrotik router portnya gitu. Untuk percobaan kita ke example dan example 2 gitu ya, example 2. Nah yang harus diperhatikan baris line ke 9, nah yang ini. Oke, require. Nah untuk pengambilannya sendiri ada di require. Require itu sama halnya dengan include ya, atau panggil router OS underscore API titik class titik php yang ada di belakang folder ini. Nah, betul ya, yang ini ya. Oke, sekarang kita ubahnya itu adalah $API means lebih besar dari connect. Nah, ini IP up mikrotiknya yaitu 192.168.150.3 dan usernya itu admin, passwordnya kosong lompong. Seharusnya di sini sudah bisa ngedebug ya, atau debugging true. CTRLS atau bisa di file save. Kita coba di example 2. Dia akan menampilkan interface wireless register table print. Kita ke localhost lagi, ke mikrotik, example 2. Nah tampil ya, tapi ini susah kita pahaminya. Bisa dengan cara klik kanan, view file source. Nah apa nih tulisannya nih, interface message no source directory wireless. Oke, dia mencoba mengakses directory wireless, sedangkan yang punya saya atau mikrotik punya saya itu belum ada wirelessnya. Kenapa? Karena mikrotik punya saya itu adalah VMware. Nah jadi di sini nggak ada interface wirelessnya. Sekarang kita ganti aja cara menampilkan interface saja ya. Jadi kita buka Sublime lagi dan interface wireless. Nah wireless sama tablenya kita hapus, CTRLS, buka lagi ininya. Nah oke, tampil ya, tampil di refresh, view file source. Nah dia menghasilkan array, indeksnya 0, jadi arraynya cuma 1, dihasilkan cuma 1, dan menghasilkannya ID, name, default name, tipenya apa, Ethernet, supaya mudah dibaca. Nah di sini ya, di sini rest. Coba kita print R saja. Di sini API debugging true. Kita kasih komentar. Coba kita print R underscore API, underscore API gede semua, API ini aja ya, underscore API, apa yang dihasilkan API. Kita kembali ke browser. Oke,
masih susah untuk dibaca. View Paxos. Nah, yang dihasilkan oleh API debugging sama aja. Ini kedepannya untuk kita koneksi. Jadi mohon dipelajari ya, atau mohon diingat-ingat kembali. Nggak bakalan kesusahan kalau tadinya kotak-katik HTML ya, basic code HTML, tapi ini menggunakan PHP. Sama aja, tapi beda sinteks sedikit ya, atau beda sedikit doang. Setidaknya teman-teman nggak kesulitan buat codingnya. Oke, untuk koneksi PHP ya ke MySQL lagi, ke mikrotiknya dengan API sukses. Nah, oke. Di sini ada lognya. Lognya di sini keterangannya user admin logout via inbox, via API. Oke, ada keterangannya ya. Nah, sekarang apa lagi nih? Udah ya, koneksi cuma itu aja. Untuk kedepannya nanti bisa lebih rumit lagi. Untuk koneksi mungkin itu doang ya, itu doang. Jadi kita hanya butuh router OS API-nya yang ini, dan sintaks untuk pemanggilannya. Yang penting sih ini. Nah, ya, yang penting ini doang. Dan selainnya itu bisa disimpan, bisa tidak, terserah. Dan kita akan rombaknya di sini seperti example 1, example 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk koneksi telah selesai. Dan kalau teman-teman pernah memutar playlist yang membuat hotspot dengan online gitu ya, online lokal host gitu, itu sebetulnya menggunakan API atau API. Nah, oke. Kita akan belajar bareng ya, belajar barengnya bersama aja. Oke, mungkin ada yang kurang paham, silahkan tanyakan langsung di kolom komentarnya saja. Oke, sekian dari saya. See you next time again. Jangan lupa segelas kopi. See you next time.